Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul uji menyangkut proporsi. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama Kakak Muhammad Aswad Aris dengan NIM H08 1201001. Yang kedua Kak Arisman Alan Christian dengan NIM H08 1201039. Andi Nurmanda Kurnianti Masmud dengan NIM H08 1231007 dan saya sendiri dengan NIM H08 1231016 atas nama Syifa Farah Alifia, dan yang terakhir Anissa Medisawati dengan NIM H08 1231021. Presentasi ini akan dibagi menjadi 2 poin utama, yaitu yang pertama uji hipotesis satu proporsi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pengantar, yang kedua prosedur pengujian hipotesis, yang ketiga contoh sampel kecil, yang keempat contoh sampel besar, dan yang terakhir yaitu poin kedua adalah uji hipotesis 2 proporsi yang akan mencangkup penjelasan singkat mengenai pengantarnya. Baiklah, kita mulai dengan bagian pertama yaitu uji hipotesis 1 proporsi, yaitu pengantar, yang akan dijelaskan oleh Kak Aswad dan Kak Arisman. Kepada Kak Aswad dan Kak Arisman, waktu dan tempat dipersilahkan. Uji hipotesis 1 proporsi adalah uji statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki proporsi yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai proporsi tertentu dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun penulisan H0 dan H1, lalu uji statistika yang digunakan ini bisa dilihat dengan tabel tersebut. Nah, untuk penulisan H0 itu kita menguji apakah proporsi itu sama dengan P0. Lalu untuk H1 itu kita akan melakukan 3 bentuk atau 3 cara, yaitu kecil, besar, dan tidak sama dengan untuk 2 arah. Nah, untuk penulisan nilai uji statistika, kalau ukuran sampelnya kecil, maka kita akan menggunakan uji statistika dengan distribusi binomial, yakni tergantung kepada P-ubah binomial X. Di sini kalau P-ubah binomial kita membutuhkan peluang sukses, maka peluang sukses itu sama dengan P0. Nah, P0-nya itu ialah suatu nilai proporsi tertentu saat kita menyatakan hipotesis. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusan, karena ukuran sampelnya kecil, jadi kita akan menggunakan rumus p-value. Jadi di sini kita akan menggunakan p-value untuk memutuskan apakah H0 diterima atau ditolak suatu H0 tersebut. Nah, di sini untuk peluang kecil kita akan menggunakan rumus p-value saat peluang si peubah acak binomial bernilai kecil atau sama dengan nilai X. Nah, ini ketika proporsi atau peluang suksesnya ialah P0. Nah, kemudian untuk besarnya peluang kita menggunakan nilai p-value besar sama. Jadi nilai peluang peubah acak binomial X saat nilainya besar sama dengan X dengan nilai peluang sukses ialah P0. Nah, yang ketiga itu p-value tidak sama dengan peluang sukses. Itu rumusnya menjadi 2 arah. Jadi kita bisa menggunakan 2 dikali peluang saat peubah acak binomial X kecil sama dengan X. Nah, kita menggunakan kecilnya di sini kalau X-nya itu lebih kecil daripada banyaknya sampel dikali peluang sukses. Nah, untuk 2 sisi atau 2 arah, kalau misalnya si nilai peubah acak X-nya itu lebih kecil daripada banyaknya sampel dikali peluangnya sukses, maka kalau ini lebih kecil, kita akan menggunakan rumus lebih kecil sama untuk peluang X-nya. Nah, jangan peluang X-nya dikalikan 2 karena ini 2 arah. Nah, kalau misalnya nilai X-nya itu lebih besar daripada banyaknya sampel dikali peluang sukses, maka kita akan menggunakan rumus P-nya itu besar sama. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai p-value, kita akan membandingkan. Jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka tolak H0.
Tapi jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka terima H0. Sekian dari saya. Kemudian untuk sampel ukuran besar, pada sampel ukuran besar H0-nya tetap di mana P sama dengan P0 dan H1-nya itu P lebih kecil P0, P lebih besar P0 dan P tidak sama dengan P0. Akan tetapi yang akan dibahas itu mengenai uji set yang dimana nilai uji statistiknya yang berbeda. Pada sampel ukuran besar, kita memakai uji set di mana rumus uji set atau normal baku itu sama dengan X dikurang mu per sigma. Jadi mu-nya itu saya misalkan dengan nilai NP0, sedangkan sigmanya itu saya misalkan dengan NP0 Q0, di mana Q0-nya itu merupakan pulang gagal. Nilai Q0 itu sama dengan 1 dikurang P0. P0 itu merupakan peluang sukses. Pada kriteria pengambilan keputusannya, saya memakai nilai uji set, dan caranya itu sama dengan kriteria pengambilan keputusan untuk sampel ukuran kecil. Kalau menggunakan nilai uji set, kita harus menentukan daerah kritisnya, atau daerah penolakan H0-nya. Untuk uji kiri, maka daerah tolak H0-nya adalah saat set yang kita peroleh itu berada di sebelah kiri, berada di minus set alpha. Alpha itu merupakan tingkat yang kita pilih saat melakukan percobaan. Untuk uji arah kanan, kita menggunakan daerah kritisnya, yang dimana saat set berada di sebelah kanan set alpha. Untuk uji dua arah memiliki dua daerah kritis. Pada saat set berada di sebelah kiri, min set alpha per 2, dan di sebelah kanan, set alpha per 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Swat dan Kak Rismon atas pemaparannya. Materi yang dijelaskan tadi mengenai konsep dasar uji statistik dan kriteria pengambilan keputusan baik untuk sampel kecil maupun sampel besar sangat jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya bagian kedua yaitu prosedur pengujian hipotesis akan dijelaskan oleh Andi Nurmanda. Kepada Andi Nurmanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama itu tuliskan hipotesis 0 H0. Yang kedua pilih hipotesis tandingan H. Yang ketiga pilih tingkat signifikansi berukuran alfa. Yang keempat pilih uji statistik yang sesuai dan tentukan kriteria pengambilan keputusan. Yang paling penting di prosedur pengujian hipotesis ini yaitu untuk uji statistiknya. Di sini kita akan melihat apakah kita menggunakan ukuran sampel kecil atau ukuran sampel besar yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Aswat dan Kak Rismon. Nah, kalau misalkan sudah diketahui ukuran sampelnya, kalau ukuran sampel kecil kita tentukan uji statistiknya menggunakan binomial dengan pengambilan keputusan menggunakan p-value. Kemudian ukuran sampel besar kita menggunakan uji statistik normal atau uji Z dengan pengambilan keputusan p-value atau nilai Z hitung atau daerah kritis. Nah, disitulah yang kelima, hitunglah nilai uji statistik dari data sampel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus kita masuk ke yang keenam, keputusan. Yang pertama itu tolak H0. Bila uji statistik tersebut mempunyai nilai dalam daerah kritis atau sebaliknya. Yang kedua, tolak H0 bila p-value lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi alfa yang ditentukan atau sebaliknya terima H0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya Manda. Penjelasan mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis sangat membantu kami dalam memahami proses analisis pada uji proporsi. Berikutnya bagian ketiga yaitu contoh untuk sampel kecil. Akan dijelaskan oleh Anissa Melisawati. Kepada Anissa Melisawati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh sampel kecil yang dimana N-nya itu kurang dari 30.
Nah, untuk soalnya itu, hasil penelitian menemukan bahwa 4 dari 13 kematian para pekerja berusia 55 hingga 64 tahun di pusat pembangkit listrik tenaga nuklir disebabkan karena kanker. Jika berdasarkan laporan statistik disebutkan bahwa 20% dari semua kematian disebabkan kanker, dapatkah kita simpulkan bahwa hasil penelitian kita tersebut berbeda secara bermakna terhadap statistik populasi umum? Ketentuannya itu alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui bahwa H0-nya itu P sama dengan P0 di mana P0-nya itu 0,2 dan H1-nya itu P tidak sama dengan P0 di mana P itu berarti tidak sama dengan 0,2 dan alfanya sudah diketahui tadi bahwa itu 0,05 dan N-nya sama dengan 13, X-nya sama dengan 4, P0-nya sama dengan 0,2 dan Q0-nya itu 1 kurang P0 yaitu 0,8 di mana P adalah proporsi kematian karena kanker di antara para pekerja di pusat pembangkit tenaga nuklir dan P0 adalah proporsi kematian karena kanker pada populasi umum. Karena P itu sama dengan 0,31 di mana P lebih besar dari P0, maka H0 akan ditolak bila probabilitas untuk memperoleh sebanyak 4 kematian atau lebih di antara 13 kematian disebabkan oleh kanker adalah kurang dari alfa atau kurang dari 0,05 dan H0 gagal ditolak atau H0 akan diterima bila probabilitas itu sama atau lebih besar dari 0,05. Dan perhitungannya kita jika itu contoh sampel kecil yang dimana N kurang dari 30, kita akan menggunakan binomial yang dimana karena P-nya itu lebih besar dari P0 maka probabilitas X kurang dari sama dengan X itu sama dengan 2 dikali dengan rumus binomial yang dimana 2 dikali K sama dengan 4 hingga sampai dengan 13 yaitu N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial dikali P0 pangkat K dikali K0 pangkat N kurang K itu sama dengan 2 dikali 1 kurang K sama dengan 0 hingga N kurang 1 N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial P0 pangkat K dikali K0 pangkat N kurang K. Lalu dimasukkan yang diketahui tadi ke dalam rumus tersebut dan didapatkan itu hasilnya 0,50351 karena P sama lebih besar dari 0,05 maka H0 gagal ditolak, dengan kata lain penelitian ini tidak bermakna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Anissa Melisawati atas penjelasannya. Contoh yang diberikan tadi sangat memudahkan kami memahami bagaimana pengujian proporsi dilakukan pada sampel kecil. Selanjutnya bagian keempat yaitu contoh untuk sampel besar akan saya jelaskan sendiri. Bisa teman-teman lihat soalnya pada slide yang dimana restoran A itu mengklaim bahwa 90% dari pesanan mereka diantar dalam waktu tidak lebih dari 30 menit setelah pesanan dilakukan. Untuk memverifikasi kebenaran klaim ini, dilakukan pengujian berdasarkan data sampel acak sebesar 120 pesanan. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa hanya 100 dari 120 pesanan yang diantar tepat waktu atau kurang dari atau sama dengan 30 menit. Nah, dari data ini, proporsi pesanan yang diantar tepat waktu pada sampel adalah 100 dibagi 120 atau sekitar 83,33%. Nah, yang lebih rendah dari klaim restoran sebesar 90%. Oleh karena itu, diperlukan pengujian hipotesis statistik pada taraf signifikan sebesar 0,05 untuk mengevaluasi apakah data sampel mendukung klaim restoran. Nah, setelah kita memahami soal, mari kita masuk ke langkah-langkah penjelasannya. Nah, langkah pertama kita mulai dengan merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa proporsi pesanan yang tepat waktu adalah 90% atau P sama dengan 0,9. Sementara itu, hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa proporsi pesanan yang diantar tepat waktu kurang dari 90% atau P kecil dari 0,9. Nah, langkah selanjutnya diketahui bahwa tingkat signifikansi pada soal atau alfa itu sebesar 0,05. Ini adalah taraf nyata yang digunakan untuk memutuskan apakah klaim restoran dapat diterima atau tidak. Nah, kemudian kita tentukan daerah kritisnya. Mengapa di sini minus 1,645? Karena pada tingkat kepercayaan 90%, taraf signifikansi 10% itu dibagi dua, yaitu masing-masing 5% di sisi kiri dan kanan.
Nah, untuk alfa 0,05 di sisi kiri, nilai Z dari tabel distribusi normal itu adalah minus 1,645. Nilai ini akan menjadi batas daerah kritis yang mencakup semua Z lebih kecil dari minus 1,645, sesuai dengan sifat simetris distribusi normal. Nah, langkah berikutnya, karena ukuran sampel cukup besar, yaitu 120 pesanan, kita gunakan uji statistik Z untuk pengujian ini. Nah, formula statistik uji Z yang digunakan adalah, bisa kita lihat pada slide rumusnya. Jadi, X ini adalah jumlah pesanan yang pesanan tepat waktu dari sampel, yaitu 100. Nah, N ini adalah ukuran sampel, yaitu 120. P ini adalah proporsi klaim restoran, yaitu 0,9. Dan Q adalah P, satu dikurang P, yaitu hasilnya nanti 0,1. Nah, setelah mengetahui nilai-nilainya, selanjutnya kita substitusi angka-angka tersebut ke dalam formula. Nah, dengan melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan hasil yaitu minus 2,43. Nah, langkah terakhir, kita bandingkan nilai Z hitung dengan Z kritis. Nilai Z hitung kita adalah minus 2,43 yang berada di daerah kritis. Karena minus 2,43 kecil dari minus 1,645. Atau kalau digambarkan, ini kan kurva Z normal. Di tengah-tengahnya ini adalah 0. Nah, berarti di sisi negatif ini di sini adalah minus 1,645. Nah, ini adalah minus 1,645. Nah, berarti di posisi sini adalah daerah kritis. Karena kita ketahui nilainya itu minus 2,43, berarti dia berada di sini. Jadi berarti minus 2,43 itu berada pada daerah kritis. Nah, jadi berarti kesimpulannya tidak cukup bukti dari data sampel untuk menerima klaim restoran bahwa 90% pesanan diantar dalam waktu kurang dari atau sama dengan 30 menit. Dengan kata lain, data sampel menunjukkan bahwa proporsi pesanan tepat waktu lebih rendah dari klaim restoran. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya adalah materi terakhir terkait pengantar uji hipotesis dua proporsi akan dijelaskan kembali oleh Andi Nurmanda. Kepada Andi Nurmanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis dua proporsi. Uji hipotesis dua proporsi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama dengan atau selisih proporsinya lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, bedanya di sini hipotesis satu proporsi dan dua proporsi itu di bagian nilai uji statistik. Nah, di uji statistik di sini kalau misalkan untuk satu proporsi dia memakai binomial dan uji Z, sedangkan dua proporsi dia hanya memakai nilai uji Z. Nah, untuk H0 sendiri di sini untuk dua proporsi dia P1 kurang P2 sama dengan 0. Dan untuk nilai uji statistiknya di sini memakai uji Z dengan P topi sama dengan 1 kurang P topi. Dengan rumus Z itu sama dengan P topi 1 kurang P topi 2. Bagi akar dari P topi kali Q topi kali 1 per N 1, yaitu banyaknya sampel pada 1 dan tambah 1 per N2. Nah, untuk P topi di sini sama dengan X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Setelah itu untuk P1-nya itu sama dengan X1 per N1 dan P topi 2 sama dengan X2 per N2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P topi, kita sudah bisa mencari Q topi yang dimana sudah disebutkan sebelumnya itu dengan 1 kurang P topi. Nah, untuk H1 di sini P1 kurang P2 lebih kecil dari 0, P1 kurang P2 lebih besar dari 0, P1 kurang P2
tidak sama dengan 0. Untuk kriteria pengambilan keputusan, tolak H0 jika nilai uji Z berada pada daerah kritis, yakni Z lebih kecil dari min Z alfa satu arah kiri, Z lebih besar Z alfa satu arah kanan, dan Z lebih kecil min Z alfa per 2, dan Z lebih besar dari Z alfa per 2 untuk dua arah, atau menggunakan p-value. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Manda atas penjelasan singkatnya mengenai pengantar uji hipotesis dua proporsi. Itulah tadi seluruh rangkaian presentasi dari kelompok 3 mengenai uji menyangkut proporsi. Berikut dokumentasi kami. Nah, sebagai kesimpulan, uji hipotesis satu proporsi digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu populasi berbeda dari nilai tertentu. Sementara uji hipotesis dua proporsi digunakan untuk membandingkan proporsi antara dua populasi. Pada uji satu proporsi, analisis dapat dilakukan baik untuk sampel kecil menggunakan distribusi binomial maupun sampel besar menggunakan distribusi normal. Uji dua proporsi lebih kompleks karena melibatkan perbedaan proporsi dari dua populasi. Namun prinsip dasarnya serupa dengan uji satu proporsi dalam hal perumusan hipotesis dan interpretasi hasil. Berikut adalah referensi kami, bisa kita lihat pada slide. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.